sudah menjelaskan tentang asam, basa, dan garam. Secara umum, asam itu rasanya masam dan jika tersentuh kulit akan terasa menyengat. Nah, sedangkan basa itu rasanya pahit dan jika terkena kulit rasanya licin. Nah, sedangkan garam itu adalah zat hasil reaksi antara asam dan basa. Nah, asam dan basa ini banyak sekali di sekitar kita. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengidentifikasi sifat suatu zat apakah termasuk asam atau basa menggunakan bahan indikator alami dan buatan. Indikator itu apa, Miss? Indikator itu adalah zat yang digunakan untuk menunjukkan tingkat keasaman atau pH suatu zat. Nah, misalnya di sini Miss punya larutan. Terus Miss gak tahu ini termasuk larutan asam atau basa. Gimana cara nyari tahunya? Kita bisa menggunakan indikator. Nah, misal di sini Miss punya ekstrak kunyit. Nah, ekstrak kunyit ini ketika dia dilarutkan ke larutan asam akan menyebabkan warna kuning pada larutan yang ditetesi itu. Nah, kalau misalnya larutannya bersifat basa, kunyit ini akan menyebabkan warna merah. Coba kita tes, kita akan teteskan beberapa tetes ekstrak kunyit ke larutan yang Miss punya ini. Kalian bisa lihat perubahannya. Oke, kita kocok. Yes, kalian bisa lihat ini warnanya kuning. Nah, jadi larutan ini termasuk larutan asam. Nah, gimana kalau misalnya di larutan basa, Miss? Kalau di larutan basa, jadi ini tadi larutan ini adalah larutan cuka. Larutan cuka itu adalah larutan asam. Nah, sedangkan yang ini adalah larutan basa. Coba kita teteskan beberapa tetes ekstrak kunyit, kita akan lihat perubahan warnanya. Oke, kita kocok. Ya, terlihat ya. Jadi yang basa ini berwarna kemerahan, merah dia warnanya. Nah, sedangkan yang asam dia berwarna kuning. Jadi kunyit itu adalah salah satu contoh indikator bahan alam begitu. Nah, kenapa kita menggunakan indikator? Kenapa harus menggunakan indikator? Karena enggak semua zat asam dan basa itu aman untuk kita cicipi ataupun ketika kita sentuh gitu. Jadi zat basa yang bersifat basa itu banyak yang beracun, tapi ada juga yang bermanfaat, misalnya kayak obat mah untuk menetralkan asam lambung. Terus jeruk juga kan asam dan ini rasanya enak dan gak berbahaya untuk tubuh kita. Tapi banyak zat-zat lain yang juga berbahaya ketika kita makan, kita bisa keracunan ataupun ketika tersentuh kulit kita. Misal asam itu sifatnya korosif, jadi ketika kulit kita bersentuhan dengan zat asam yang asamnya kuat, korosif, itu bisa merusak jaringan pada kulit kita. Nah, kemudian selain kunyit apa aja, Miss? Masih banyak banget indikator bahan alam yang lain. Misal ini adalah bunga trompet, warnanya ungu. Ekstrak kunyit, ada wortel, terus ada juga bunga kembang sepatu, bisa juga daun kedikir, bisa kulit manggis, masih banyak. Oke, jadi penilaian minggu ini kita penilaiannya berbasis proyek. Jadi kalian melakukan percobaan di rumah mengidentifikasi sifat zat itu termasuk asam atau basa menggunakan indikator bahan alam. Jadi di LKPD itu sudah share cara kerja dan juga bahan-bahannya. Kalian bisa memilih 3 indikator bahan alam dari yang sudah Miss tulis di LKPD. Nah, kemudian bahan alam itu bisa kalian pilihnya bunga trompet ya. Bunga trompet ini kalian haluskan ya seperti ini. Kemudian diberi sedikit air. Jadi yang diambil adalah ekstraknya. Jadi apapun indikator bahan alam yang kalian gunakan, yang diambil adalah ekstraknya. Nah, setelah selesai indikator bahan alamnya, kalian menyiapkan 3 larutan. Yang pertama adalah air jeruk. Jadi jeruknya kalian peras seperti ini. Oke, jadi larutan jeruk ya. Yang pertama larutan jeruk. Kemudian larutan sabun, kalian juga bisa pakai larutan deterjen. Kemudian juga yang ketiga ini adalah larutan garam. Nah, jadi
ada larutan jeruk, ada larutan deterjen, dan larutan garam. Ini masing-masing kalian tetesi menggunakan indikator bahan alam. Jadi kalian buat 3 larutan jeruk, buat 3 larutan deterjen, dan 3 larutan garam. Kemudian 3-tiganya ini kalian tetesi 3 bahan indikator alam yang kalian pilih, seperti itu. Nah, untuk tabel hasil pengamatannya ini di LKPD itu pertama Miss sudah menuliskan indikator bahan alam. Jadi indikator bahan alam yang kalian gunakan, kemudian di sini warna awal indikator yang kalian gunakan. Kemudian ketika sudah diteteskan ke air jeruk, air sabun, dan air garam, kalian amati perubahan warnanya. Nah, kemudian di bawahnya ada sifat dari larutan ini asam atau basa, kalian tuliskan di bawahnya sesuai dengan format di LKPD yang sudah Miss share.